Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang patofisiologi dari keseimbangan asam basa. Jadi pertemuan kali ini adalah penjelasan dari pertemuan asam ya, tentang keseimbangan asam dan keseimbangan basa ini saya jadikan satu. Jadi kalian mohon disimak secara seksama, atau bisa juga kalian nanti membaca di buku tentang asam basa dan atau melihat YouTube penjelasan asam basa, itu sudah banyak sekali dijelaskan. Oke, baik, kali ini kita langsung pada slide yang pertama ini ya. Ini ada gambar lingkaran, yaitu adanya lingkaran respirasi, ada lingkaran metabolisme, dan ada lingkaran nutrisi elektrolit asam basa. Dan ada kata di bawah itu adalah homeostasis. Kalian masih ingat apa itu homeostasis? Ya, jadi homeostasis ini berasal dari kata Yunani yang artinya homeo, artinya sama, dan stasis artinya mempertahankan keadaan. Jadi proses untuk mempertahankan keadaan atau sistem tubuh yang dibentuk dari sel, sehingga tubuh itu akan terjadi keseimbangan. Kasarannya seperti itu. Nah, kalau dilihat dari lingkaran ini berarti ada keterkaitan ya antara metabolisme, respirasi, dan asam basa pada khususnya. Nah, kalau terjadi gangguan pada asam basa berarti nanti untuk memberikan kondisi yang adaptasi tadi, seimbang tadi, maka respirasi akan bereaksi. Kemudian metabolisme juga akan bereaksi. Nah, nanti akan dijelaskan di slide berikutnya bagaimana proses homeostasis asam basa itu bisa terjadi. Jadi saya akan jelaskan secara umum bahwa homeostasis asam basa itu adalah proses mengatur homeostasis dari pH. pH kalian masih ingat ya, unsur kimia pH ya. pH-nya asam atau pH-nya basa, kalian masih ingat ya. Yang diatur ini adalah pH di cairan ekstraseluler dari tubuh. Jadi cairan di luar sel. Nah, dikatakan seimbang apabila pH-nya itu sangat bermanfaat untuk fisiologi normal dari tubuh kita atau untuk metabolisme sel tubuh kita. Jadi pH di cairan interstisial dan juga cairan ekstrastisial ini perlu kita jaga pada tingkat yang konstan, atau perlu tubuh kita jaga, bukan kita ya, tubuh kita. Nah, untuk menjaga bagaimana kondisi pH itu bisa seimbang, itu berbagai macam faktor ya, atau berbagai macam cara, mekanisme yang akan terjadi. Jadi kalau secara garis besar itu nanti kalian akan belajar tentang garis pertahanan atau mekanisme homeostasis yang dengan menggunakan sistem buffer atau buffer kimia. Kemudian pertahanan yang kedua itu dengan mengendalikan pernafasan, kedalaman pernafasan, kecepatan pernafasan, dan mekanisme pertahanan yang ketiga yaitu dengan melalui organ ginjal atau sistem ginjal. Nah, itu akan nanti dijelaskan pada slide berikutnya. Ya, ini adalah bagan dari keterangan atau pendahuluan yang tadi Ibu jelaskan di awal, atau bagaimana sih proses terjadinya homeostasis asam basa itu. Jadi pada intinya bahwa proses keseimbangan itu bisa terjadi apabila ada yang bereaksi. Misalnya ada masalah di tubuh kita, maka tubuh akan berupaya untuk membuat kondisi itu akan kembali menjadi normal. Nah, bagaimana bisa kembali menjadi normal? Nanti ada 3 garis pertahanan tuh ya. Nah, kalau kita lihat di bagan, di kotak yang paling atas itu adalah faktor yang mempengaruhi bagaimana kondisi plasma, pH dalam plasma darah itu bisa berubah atau bisa menjadi kondisi asam ataupun bisa menjadi kondisi basa. Nah, perubahan pH-nya itu terjadi apabila ada gangguan dalam mungkin sistem diet kita atau nutrisi yang diasup oleh tubuh kita. Bisa dari asam lemak atau dari kondisi atau produksi dari asam amino, atau ini adalah bentuk protein ya, protein di ekstraseluler.
Kemudian kalau dari sisi metabolismenya, berarti ada gangguan dalam metabolisme sel, baik itu kondisi ketoasidosis atau kondisi asam laktat yang meningkat, ya, atau kondisi karbon dioksida yang meningkat dan dia masuk bersama dengan H2O atau air. Nah, itu adalah kondisi-kondisi di mana ada terjadi penambahan ion hidrogen. Itu ada H+ input, itu artinya peningkatan ion hidrogen, ya, sehingga kalau dia meningkat, ya kondisinya berarti jumlahnya akan meningkat di atas normal, ya. Nah, itu bisa disebut dengan basa. Kalau menurun di bawah normal, ion hidrogennya disebut dengan kondisi asam. Nah, kalau kita lihat ada di kotak biru itu ada buffer, ya. Jadi buffer ini adalah garis pertahanan tubuh. Garis pertahanan tubuh. Jadi sistem buffer, sistem pertahanan tubuh. Nah, buffer yang dimaksud tadi yang saya jelaskan di pertama tadi, di awal tadi, itu adalah buffer kimia. Nah, buffer kimia ini dia akan meminimalkan perubahan pH yang akan terjadi. Nah, jika tidak ada buffer atau tidak ada garis pertahanan, nah pH itu akan semakin asam, ya, semakin asam, dan kondisinya akan mempengaruhi metabolisme sel di tubuh kita. Nah, untuk buffer ini itu ada buffer, berbagai macam buffer, ya. Ada buffer bikarbonat, ada buffer fosfat, ada buffer protein, ya. Jadi ada pertahanannya dari bikarbonat. Nah, kalau yang kita lihat di buffer di kotak itu HCO3- artinya bikarbonat, ya. Nah, bikarbonat ini berada di cairan ekstraseluler. Kemudian ada juga protein atau disebut dengan buffer protein. Buffer protein itu isinya hemoglobin, fosfatase yang berada di dalam sel. Kemudian ada sistem buffer fosfat. Nah, sistem buffer fosfat ini adalah garis pertahanan di ginjal, ya. Ini adanya di sistem ginjal. Makanya di situ ada produksi amonia di dalam urin. Artinya urin akan mengeluarkan amonia untuk proses pertahanannya. Nah, kalau kita lihat di bawahnya itu ada tanda panah, ada ventilasi sama renal. Artinya buffer ini akan mempengaruhi proses pernafasan. Nah, pernafasan ini adalah garis pertahanan yang kedua. Tadi pertahanan pertama itu adalah sistem buffer. Pertahanan kedua ini adalah ventilasi atau sistem pernafasan. Kenapa pernapasan itu bisa saling berkaitan? Kan tadi ada lihat gambar lingkaran, ya. Nah, itu yang dijelaskan di bagian ini. Jadi ventilasi adalah garis pertahanan kedua setelah sistem buffer. Nah, di dalam ventilasi ini akan terjadi perubahan dalam pola pernafasan. Pernafasan pasien itu bisa menjadi lebih cepat dan bahkan lebih dalam. Jadi perubahan kecepatan akan terjadi, jadi frekuensi pernafasannya semakin meningkat, kemudian semakin kedalaman pernafasannya semakin dalam. Artinya dia menggunakan otot-otot bantu pernafasan. Nah, kondisi ini disebut dengan hiperventilasi atau hipoventilasi. Kalau hiper itu berarti kan dia berusaha untuk bernafas, ya. Bernafasnya artinya dia berusaha untuk menahan karbon dioksida atau mengeluarkan karbon dioksida dan juga asam karbonat. Dan asam karbonat di mana? Di dalam plasma darah. Itu untuk ventilasi. Nah, sementara untuk garis pertahanan ketiga adalah sistem renal. Nah, renal ini dia berusaha untuk menambah atau menghilangkan ion bikarbonat ke dalam ekstraseluler atau dari ekstraseluler. Nah, dari mana sih asal bikarbonat ini? Bikarbonat HCO3- ya. HCO3- ini berasal dari karbon dioksida yang sudah dimetabolisme atau metabolisme karbon dioksida.
yang secara enzimatis diubah menjadi asam karbonat di sel tubulus ginjal. Nah, jadi kalian kalau belajar tentang fisiologi dari ginjal, itu fungsi dari sel tubulus ginjal itu adalah mengubah karbon dioksida menjadi asam karbonat. Ya, jadi ada proses enzimatis di tubulus ginjal itu. Nah, ketika pH dalam cairan ekstraseluler itu cenderung turun atau dia bersifat asam, maka ion hidrogen ya, H+ ini ya, itu akan diekskresikan melalui urin. Makanya tulisannya H+ output ya. Dia akan diekskresikan ke dalam urin. Sementara ion bikarbonatnya akan disekresikan ke dalam plasma darah, artinya disimpan di plasma darah, sehingga menyebabkan pH plasma darah itu meningkat. Ya, jadi itu adalah homeostasis ya. Jadi kalau saya ulangi ya. Jadi ketika pH dalam ekstraseluler cenderung turun atau pH-nya menjadi asam, ion hidrogen itu akan diekskresikan melalui urin atau artinya akan dikeluarkan lewat urin, sementara ion bikarbonatnya itu akan disekresikan ke dalam plasma darah, artinya disimpan dalam plasma darah. Sehingga kalau kadar bikarbonat itu meningkat, menyebabkan pH dalam plasma darah ikut meningkat, sehingga dia mengoreksi penurunan awal tadi. Nah, hal sebaliknya terjadi jika pH dalam ekstraseluler cenderung meningkat, ya, ion bikarbonatnya tadi itu kebalikannya, dia akan diekskresikan melalui urin, akan dikeluarkan. Dan ion hidrogen itu H+ tadi akan dimasukkan ke dalam plasma yang menyebabkan kondisinya kembali menjadi asam gitu ya. Jadi saling ada tindakan koreksi secara fisiologis. Jadi tubuh ini melakukan koreksi sendiri terhadap masalah yang terjadi di sistem homeostasis itu. Ya, berikutnya ini adalah secara keseluruhannya. Jadi keseimbangan asam basa itu terkait dengan pengaturan konsentrasi ion hidrogen yang bebas di dalam cairan tubuh, dan keadaan asam dan basa sendiri itu ditentukan oleh adanya pH dari cairan tubuh. Nah, perlu diketahui bahwa pH rata-rata di dalam plasma darah kita itu adalah 7,4. Sehingga kalau kita sudah tahu pH rata-ratanya 7,4, berarti kalau pH-nya kurang dari 7,4 atau kurang dari 7,35 itu dikatakan kondisi asidosis. Sementara kebalikannya, pH-nya di atas 7,4 artinya 7,45 itu dikatakan dengan kondisi alkalosis. Sudah pakai patokannya. Berarti normalnya itu antara rentang 7,35 sampai dengan 7,45. Jadi saya ulangi, pH darah normal itu dalam rentang 7,35 sampai dengan 7,45. Jadi kalau kurang dari 7,35 dikatakan asidosis, kalau di atas 7,45 dikatakan alkalosis. Ya, pada slide berikut ini yang keempat ini adalah bagaimana proses homeostatis itu terjadi ya, artinya bagaimana menghilangkan atau mengurangi kondisi asam atau basa. Tadi diulangi ya, kalau di sistem buffer itu melalui aliran darah, kemudian melibatkan ekstraseluler dan intraseluler. Kalau lewat aliran darah, sistem buffernya atau di plasma darahnya itu hanya terjadi sekian detik ya, artinya second itu detik ya. Kemudian intraseluler dalam sekian menit. Nah, kemudian pertahanan yang kedua itu adalah lung itu adalah paru-paru ya. Paru-paru itu bisa terjadi sampai beberapa jam, sementara proses garis pertahanan yang ketiga yaitu kidney ini adalah ginjal, itu bisa terjadi selama beberapa hari. Jadi yang paling lama itu yang terjadi proses pertahanan diri di ginjal. Jadi proses homeostasis dari asam basa itu memang paling lama adalah di ginjal.
Ya, baik, pada slide ini nampak sekali penjelasan lebih lanjut ya tentang apa itu sistem buffer. Jadi sistem buffer ini akan membantu untuk mempertahankan keseimbangan asam basa dengan cara menetralisir kelebihan asam melalui pemindahan atau pelepasan ion hidrogen. Nah, jika terjadi kelebihan ion hidrogen pada cairan tubuh, maka sistem buffer akan meningkat ion hidrogennya, sehingga perubahan pH itu dapat diminimalisir. Artinya bisa perubahan pH itu bisa segera diatasi gitu maksudnya. Jadi sama seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa sistem buffer atau sistem buffer kimia ini dia berusaha untuk menetralisir kelebihan asam, yaitu dengan memindahkan atau melepaskan ion hidrogen tadi. Nah, jika terjadi kelebihan ion hidrogen, maka buffer itu akan meningkat ion hidrogennya, sehingga perubahan pH itu dapat diminimalisir. Jadi untuk mengatasinya akan ditingkatkan ion hidrogennya. Nah, ini tadi yang dijelaskan garis pertahanan kedua, yaitu melalui sistem pernafasan atau respirasi ya. Jadi sebenarnya pada intinya paru-paru kita ini membantu mengatur proses keseimbangan asam basa itu sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara berusaha mengeluarkan karbon dioksida atau CO2. Ya, jadi di bagian ini ketika CO2 dikeluarkan dari pernafasan, melalui pernafasan ya. Ketika kita menghembuskan nafas itu kan CO2 dikeluarkan tuh ya. Kalau kita inspirasi, oksigen masuk, ekspirasi, CO2 keluar. Nah, CO2 keluar itu kalau misalnya terjadi peningkatan kondisi basah atau terjadi ketidakseimbangan pH begitu ya, maka akan dilihat apakah pH-nya itu kalau kelebihan ion hidrogen, maka ion hidrogen itu akan berusaha dikeluarkan melalui sistem pernafasan dengan cara dia mengeluarkan karbon dioksida bersamaan. Jadi karbon dioksida tadi dia menggandeng H2CO3 atau menggandeng bikarbonat untuk keluar bersama-sama, sehingga akan terjadi proses pernafasan yang namanya hiperventilasi. Ya, hiperventilasi itu artinya pusat pernafasannya meningkat. Artinya pernafasan itu akan berusaha untuk mengeluarkan sebanyak-banyaknya CO2 dengan ion bikarbonat tadi. Nah, sementara itu garis pertahanan yang ketiga yaitu melalui sistem ginjal ya. Jadi di ginjal ini berusaha untuk mempertahankan kondisi keseimbangan asam basa itu dengan cara mengeluarkan ion bikarbonat yang selektif ya, artinya yang dipilih ion selektif bikarbonat dan juga ion hidrogen. Nah, ketika kelebihan hidrogen, maka pH itu akan menjadi turun atau kondisi asidosis. Makanya ginjal akan bereaksi dengan cara mereabsorpsi bikarbonat. Jadi diserap kembali atau tadi istilahnya disekresi ya, disekresi ion bikarbonat di dalam plasma darah, dan sebaliknya mengeluarkan ion hidrogen melalui urin. Itu pada kondisi asidosis. Sementara pada kondisi alkalosis atau di mana pH darah kita tinggi, maka ginjal akan berupaya melakukan tindakan sebaliknya, yaitu mengeluarkan ion bikarbonat dan menahan ion hidrogen dalam plasma darah. Nah, perlu diketahui bahwa kadar normal dari serum bikarbonat itu adalah 22 hingga 26 mg per liter. Jadi diingat-ingat, kalau kurang dari bikarbonat itu berarti kondisinya tidak normal, atau bisa lebih dari 26 berarti juga kondisinya yang kelebihan ion bikarbonat. Nah, jadi apa sih fungsinya kita mempelajari patofisiologi dari asam basa? Nanti kalian akan tahu bagaimana tubuh kita itu berespon terhadap kondisi asam basa itu sendiri. Dimana kalau terjadi gangguan asam basa, berarti nanti pasti akan terjadi namanya gangguan aktivitas sel. Sel itu akan terganggu aktivitasnya, sehingga
sel-sel yang ada di tubuh kita akan mengalami berbagai macam kerusakan. Kemudian enzim akan ikut terganggu. Hormon apalagi ya, hormon ini nanti akan memberikan efek terhadap kondisi dari jantung kita, sehingga bisa terjadi gangguan pada irama dari jantung kita, atau kita sebut dengan gangguan elektrofisiologis jantung. Kemudian ada terjadi gangguan pada sistem saraf pusat, ya, terjadi gangguan pada otak. Jadi pasien biasanya dalam kondisi tidak sadar ya, atau mungkin koma dan lain sebagainya ya. Nah, sampai saat ini respon obat-obatan ini masih belum optimal ya. Obat-obatan itu hanya untuk memanjang nyawa atau mempertahankan nyawanya saja, mempertahankan kehidupannya saja. Maka dari itu, kalau terjadi gangguan asam basa, maka diperlukan suatu tindakan yang cepat dan tepat. Jadi kalau tadi kita sudah belajar tentang sistem pertahanan diri homeostatis, yaitu dengan buffer, kemudian dengan respirasi dan juga dengan sistem ginjal. Nah, berarti kita sudah paham nih bahwa tubuh kita ini senantiasa berupaya untuk mempertahankan pH darah tetap konstan. Artinya pH-nya tetap nilainya 7,4. 7,4 ini artinya rentangnya antara 7,35 sampai dengan 7,45. Itu batas rentang minimal dan maksimal. Jadi kalau kurang dari 7,35 tadi asidosis, kalau lebih dari 7,45 berarti alkalosis. Nah, kalau kita belajar tentang unsur kimia bahwa pH itu ada ion hidrogen ya, H+. Maka kalau pH itu mengalami gangguan, maka ini akan tergantung dari ion hidrogennya juga. Nah, untuk mencapai pH itu konstan, maka ion hidrogen itu harus sangat rendah, artinya nilainya itu 0,00 sekian meg ya, atau 40 nano equivalent. Jika tanpa sistem buffer tubuh kita, tanpa sistem buffer ya, sistem pertahanan tubuh kita, maka pH darah itu tidak mungkin dapat dipertahankan. Ya, jadi tanpa sistem buffer ini, jadi sistem buffer ini adalah penolong ya, supaya pH tubuh kita akan kembali dalam kondisi konstan. Nah, orang dewasa setiap harinya itu menghasilkan ion hidrogen atau pH itu 13.000 meg CO2-nya ya, 13.000 CO2 melalui paru-paru dan menghasilkan 30-50 meg hidrogen melalui ginjal. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa batas pH di mana manusia bisa tetap hidup dan tetap sel-sel tubuh tetap bisa bekerja, makanya terapi itu dipertahankan. Ya. Bisa kurang dari 7,25 atau lebih dari 7,5 selalu memerlukan terapi. Jadi kondisi di mana pH-nya sudah sampai di 7,25 itu berarti kan sudah sangat-sangat asam ya. Dan itu harus segera diberikan terapi. Atau kebalikannya, di atas 7,55 harus segera dilakukan terapi. Nah, jadi setelah kita belajar tentang patofisiologi tadi ya, proses bagaimana pH itu bisa konstan kembali, maka dari sini kita bisa tahu, oh berarti ada berbagai macam gangguan-gangguan asam basa. Nah, jadi ada 4 macam gangguan asam basa. Yang pertama adalah kondisi asidosis metabolik. Yang kedua adalah alkalosis metabolik. Yang ketiga adalah asidosis respiratorik. Yang keempat adalah alkalosis respiratorik. Jadi kalau kalian masih ingat pelajaran di SMA, terutama untuk yang IPA ya, nah ada beberapa terminologi yang harus diingat lagi ya, tentang asam dan basa. Jadi kalau asam itu adalah senyawa yang dapat melepaskan ion hidrogen atau dia bisa memberikan donor hidrogennya. Contohnya HCl. HCl itu adalah sifatnya basa ya, sifatnya asam, sorry. Dari ada H itu asam. Nah, HCl ini dia dapat melepaskan ion hidrogen. Sementara kloridanya ini adalah anion dan bukan asam, sebab tidak dapat memberikan ion hidrogen. Nah, kalau kondisi basa itu senyawa yang dapat menerima ion
hidrogen. Kebalikannya, dia bisa menerima ion hidrogen atau disebut dengan akseptor ion hidrogen, penerima dia ya. Contohnya Na natrium bikarbonat ya, natrium karbonat atau NaBik NaO. Isinya adalah senyawa natrium dan hidrogen. Kalau hidrogen dengan ditambahi dengan H+, dia akan menjadi H2O. H2O kita tahu itu adalah air ya. Jadi sifat dari NaOH ini adalah basa. Dia bisa menerima ion hidrogen. Nah, natrium karena ada Na+, ini adalah kation. Jadi dia bukan basa. Sebab dia tidak dapat menerima ion hidrogen. Sementara bikarbonatnya sendiri itu adalah basa. Karena dia dapat menerima ion hidrogen. Jadi natrium bikarbonat tadi NaOH. Ya, jadi kalau dijabarkan bahwa ion bikarbonat, ion karbonat itu HCO3- ditambahi H+ menjadi H2. H2CO3- itu disebut dengan bikarbonat. Jadi saya ulangi lagi, HCO3- itu adalah karbonat ditambah H+1, jadi H-nya jadi 2 kan? Makanya disebut dengan B. B itu 2, bikarbonat. Jadi H2CO3- adalah ion bikarbonat. Nah, ini ada slide lagi tentang sistem buffer. Jadi ini sengaja Ibu jelaskan berulang-ulang ya, supaya kalian paham bahwa kalian ingat, oh ya, sistem buffer ini adalah mekanisme pertahanan diri dari homeostatis tubuh. Oke, kita akan mereview kembali. Sistem buffer atau disebut dengan larutan buffer. Apa itu sistem buffer atau larutan buffer? Jadi larutan yang dapat mempertahankan pH hampir konstan. Walaupun ke dalam larutan tersebut biasanya ditambahkan asam atau ada penambahan ion hidrogen, atau ditambahkan basa, ada pengurangan ion hidrogen atau ion H+. Suatu larutan buffer itu memiliki unsur asam dan unsur basa. Jadi kalau ada penambahan ion hidrogen, artinya ion hidrogen tersebut, ion H+ tersebut akan ditangkap oleh basa. Sementara kalau ion hidrogennya itu dikurangi, maka akan diganti oleh asam. Jadi secara rinci tadi sudah Ibu jelaskan ya pada slide sebelumnya. Oke, jadi di tubuh kita itu punya sistem buffer berbagai macam ya. Ada sistem buffer bikarbonat, ada sistem buffer fosfat, protein, dan juga hemoglobin. Nah, buffer yang paling banyak atau yang paling melimpah di cairan ekstraseluler itu adalah sistem buffer bikarbonat. Ya, jadi sistem buffer bikarbonat ini sangat memegang peranan penting ya. Jadi ketika ada kelebihan ion hidrogen dalam larutan asam karbonat, itu akan menetralkan sebagian dengan membentuk H2O dan bikarbonat atau HCO3-. Demikian pula kalau kelebihan ion hidrogen itu akan dinetralkan sebagian oleh komponen bikarbonat dari larutan penyangga atau buffer tadi untuk membentuk asam karbonat atau H2CO3-. Yang karena merupakan asam lemah, sebagian besar tetap dalam bentuk tidak terdisosiasi. Jadi melepaskan jauh lebih sedikit ion hidrogen ke dalam larutan daripada yang dilakukan oleh asam kuat asli. Oke, jadi ini adalah gambaran rumus ya dari mekanisme sistem buffer. Jadi perlu Ibu jelaskan terlebih dahulu bahwa pH di larutan buffer itu hanya tergantung pada rasio konsentrasi molar dari asam lemah dan basa lemah. Semakin tinggi konsentrasi asam lemah dalam larutan, ya, maka akan semakin rendah pH yang dihasilkan dari larutan tersebut. Ya, jadi kondisi pH-nya rendah itu kurang dari 7,5 berarti konsentrasi asam lemahnya tinggi. Nah, begitu pula jika basa lemah itu mendominasi dalam darahnya, maka pH-nya akan semakin tinggi yang dihasilkan. Nah, prinsip ini digunakan untuk mengatur pH cairan ekstraseluler. Jadi bukan hanya untuk menahan pH. Untuk buffer asam karbonat dan bikarbonat ini, rasio molar dari asam lemah dengan basa lemah itu 1:20. Ya,
Itu ada perbedaan rasio ya. Nah, 1:20 ini akan menghasilkan pH 7,4. Sebaliknya, bila pH cairan ekstraseluler adalah 7,4, maka rasio asam karbonat terhadap ion bikarbonat dalam cairan tersebut adalah 1:20. Nah, hubungan ini dijelaskan secara sistematis dengan persamaan Henderson-Hasselbalch yang ketika diterapkan pada sistem penyangga asam karbonat bikarbonat dalam cairan ekstraseluler, itu rumusnya ya, dilihat tuh pH sama dengan pKa H2CO3 plus log 10 HCO3- dibagi H2CO3, di mana pH itu adalah logaritma negatif ya. Logaritma negatif ini kalau saya jelaskan pasti kalian akan tidak paham, tapi setahu aja. Dan HCO3- ini adalah konsentrasi bikarbonat dalam plasma, sedangkan H2CO3 ini adalah konsentrasi molar dari asam karbonat di ekstraseluler. Jadi dia kebalikan ya. Nah, namun karena konsentrasi asam karbonat berbanding lurus dengan tekanan parsial karbon dioksida atau PaCO2 dalam cairan ekstraseluler, maka persamaan itu ditulis ulang di kotak. Jadi di kotak itu, jadi pH sama dengan 6,1 plus log 10 dikalikan HCO3- yang di atas dibagi 0,03. 3 ini ada belakangnya, sebenarnya masih ada ya. 0,0307 kali PCO2, di mana pH adalah logaritma negatif konsentrasi molar ion hidrogen dari ekstraseluler seperti sebelumnya, sedangkan HCO3- adalah konsentrasi molar bikarbonat dalam plasma, dan PCO2 adalah tekanan parsial karbon dioksida dalam plasma darah. Dengan demikian, pH cairan ekstraseluler ini dapat dikontrol dengan mengatur secara terpisah tekanan parsial karbon dioksida ya, yang menentukan konsentrasi asam karbonat dan konsentrasi ion bikarbonat dalam cairan ekstraseluler. Ya, jadi oleh karena itu setidaknya ada dua sistem umpan balik negatif dari homeostasis yang bertanggung jawab atas pengaturan pH plasma. Yang pertama adalah kontrol homeostasis dari tekanan parsial darah karbon dioksida atau PCO2 ya. Karena yang di sini bisa menentukan konsentrasi asam karbonat dalam plasma dan dapat mengubah pH plasma arteri dalam beberapa detik. Nah, tekanan parsial karbon dioksida dalam arteri itu dipantau oleh kemoreseptor pusat yang ada di medula oblongata. Dan begitu pula bagian dari sistem saraf pusat. Nah, kemoreseptor ini sensitif terhadap pH dan kadar karbon dioksida dalam cairan cerebrospinal. Jadi si kemoreseptor ini tempatnya di cairan cerebrospinal ya, di sistem saraf pusat atau di otak. Sementara kemoreseptor perifer itu berarti kan di bawah ya, di bawah dari tubuh kita. Itu terletak di badan aorta dan di badan karotis yang berdekatan dengan lengkung aorta. Kalau kalian belajar anatomi jantung itu ada lengkung aorta dan ada bifurkasi arteri karotis. Nah, kemoreseptor ini sensitif terhadap perubahan dan tekanan parsial oksigen dalam darah arteri, dan karena itu tidak terlibat langsung dalam homeostasis pH ya, jadi tidak terlibat langsung dalam mengatur homeostasis pH si kemoreseptor perifer ini ya. Jadi yang lebih sensitif itu yang ada di pusat, kemoreseptor pusat yang ada di medula oblongata tadi ya. Nah, jadi secara fisiologis bahwa kemoreseptor yang pusat tadi, yang di medula oblongata, di pusat, di cairan yang ada di dalam cairan cerebrospinal tadi, itu akan mengirimkan informasi mereka ke pusat pernafasan di medula oblongata. Ingat, pusat pernafasan ada di medula oblongata. Atau ada juga di pons, di batang otak ya. Nah, kemudian pusat pernafasan ini akan menentukan rata-rata ventilasi dari alveolus paru-paru. Nah, untuk menjaga tekanan parsial karbon dioksida dalam darah arteri itu
bisa tetap konstan, maka pernapasan dari ventilasi dari paru-paru kita itu bisa mengalami hiperventilasi atau hipoventilasi, tergantung berapa banyak karbon dioksida. Kalau karbon dioksida kebanyakan di dalam darah, maka dia akan pernapasan itu akan berusaha untuk mengeluarkan karbon dioksida dengan cara pernapasan yang lebih cepat dan lebih dalam. Makanya disebut dengan kondisi hiperventilasi. Sementara kebalikannya, hipoventilasi itu artinya menahan karbon dioksida tetap di dalam darah atau tetap di dalam pusat pernapasan. Nah, jadi kalau secara patofisiologi juga, bahwa pusat pernapasan tadi dia bagaimana bisa melakukan atau menggunakan otot-otot bantu pernapasan, khususnya diafragma, itu melalui saraf motorik ya, yang mengaktifkan kembali otot-otot pernapasan. Ya, jadi setelah diaktifkan tadi saraf, jadi dirangsang sarafnya, si diafragma itu akan bergerak sehingga pernapasan akan lebih cepat. Nah, peningkatan tekanan parsial dari karbon dioksida dalam plasma darah arteri di atas 40 mm Hg ya, secara refleks, itu akan menyebabkan peningkatan kecepatan dan kedalaman pernapasan. Jadi kalau kondisi PaCO2-nya di atas 40, maka otomatis pernapasan akan semakin cepat dan semakin dalam. Bagaimana tahunya kadar PaCO2? Ya, dengan melakukan pemeriksaan laboratorium gas darah arteri atau GDA atau BGA. Jadi diambil darah arteri, dicek di laboratorium, dilihat, oh ternyata kadar PaCO2-nya dia tinggi di atas 40, maka pasti akan relevan dengan pernafasan pasien yang semakin cepat. Begitu ya. Kira-kira posisinya, maksudnya proses pernafasannya terjadi seperti itu. Nah, kalau pada slide ini disebut dengan buffer basa ya. Jadi buffer basa ini adalah unsur basa dalam sistem buffer. Sementara jumlah unsur basa dalam suatu larutan itu disebut dengan total buffer base. Nah, secara normal total buffer base itu adalah 45 sampai dengan 50 mg per liter. Kelebihan unsur basa dari normal itu disebut dengan base excess. Jadi kalau di hasil laboratorium itu biasanya disingkat BE ya, B besar sama E kecil atau B besar sama E besar. Nah, kepanjangannya adalah base excess. Itu adalah kelebihan unsur basa dari normal. Sedangkan kekurangan unsur basa dari normal itu disebut dengan base deficit. Dan ini penting sebagai parameter adanya gangguan metabolik. Jadi kalau ada nilainya kurang dari 45, berarti ya disebut dengan base excess, berarti ada kelebihan basa. Sementara kalau lebih dari 50 adalah atau kekurangan unsur basa disebut dengan base deficit. Kebalikannya ya, kalau kurang dari 45 itu disebut dengan base deficit, sedangkan lebih dari 50 adalah base excess gitu ya. Jadi dapat disimpulkan bahwa asidosis adalah suatu keadaan di mana kadar ion hidrogen atau H+ dalam darah itu lebih tinggi dari normal atau pH-nya rendah, atau kadar ion hidrogen akan menjadi lebih tinggi dari normal seandainya tidak terjadi kompensasi. Sementara alkalosis adalah suatu keadaan di mana kadar ion hidrogen atau H+ akan menjadi lebih rendah dari normal, atau kadar ion hidrogen itu akan lebih rendah seandainya tidak terjadi kompensasi. Nah, sementara pengertian dari asidosis metabolik yaitu kondisi di mana asidosis yang disebabkan oleh kekurangan basa atau kelebihan asam yang bukan CO2. Jadi saya ulangi ya, kondisi asidosis metabolik, asidosis kan berarti kan pH-nya turun ya. Sedangkan metaboliknya itu berarti dinyatakan dengan nilai dari base deficit karena dia kurang dari normal tadi ya. Kurangnya itu bisa turun negatif 3 mg per liter. Nah, sementara alkalosis metabolik kondisinya pH-nya basa ya. Ini alkalosis yaitu keadaan alkalosis yang disebabkan oleh kelebihan basa tadi betul, atau kekurangan asam yang bukan CO2 ya. Nah, metabolic alkalosis ini dapat dinyatakan ada jika terdapat kelebihan basa atau base excess.
Jadi BE-nya itu lebih dari plus 3 Mac. Jadi tadi kan normalnya kan 45 sampai 50 ya. Atau di biasanya itu di hasil lab itu langsung negatif 3 atau positif 3. Kalau dia di atas plus positif 3 berarti dia base excess, berarti ini adalah metabolik ya. Artinya kalau metabolik itu dilihat pH-nya turun atau meningkat. Kalau pH-nya turun ya asidosis, kalau alkalosis berarti pH-nya meningkat atau pH-nya basa. Nah, sementara asidosis respiratorik ini adalah asidosis yang disebabkan adanya kelebihan atau kenaikan PCO2. Yang ingat ya, PCO2 itu apa ya? Tekanan parsial karbon dioksida. Nah, asidosis respiratorik ini dapat dinyatakan jika PCO2 itu lebih dari 45 mm Hg. Jadi patokannya PCO2 ya. Kalau angkanya di atas 45 berarti dia respiratorik ya. Sementara alkalosis respiratorik itu adalah kondisi alkalosis yang disebabkan oleh karena adanya penurunan PCO2. Penurunannya PCO2. Jadi penurunan PCO2 kurang dari 35 mm Hg. Jadi bisa digambarkan ya, kalau yang ingin kalian lihat, oh ternyata PCO2-nya itu tidak normal, nanti di hasil labnya itu kelihatan. PCO2-nya normalnya kan 35 sampai 45. Kalau kurang dari normal, ada penurunan PCO2. Nah, ini berarti kondisinya alkalosis. Sementara kalau dia PCO2-nya meningkat, berarti kondisinya asidosis. Ingat, PCO2 itu adalah tekanan parsial karbon dioksida, di mana karbon dioksida tekanan parsial itu berada dalam sistem respiratorik kita. Nah, jadi di bagian ini adalah kesimpulan tadi ya dari penjelasan asidosis metabolik, alkalosis metabolik, asidosis respiratorik, dan alkalosis respiratorik. Jadi patokannya yang kalian lihat adalah nilai PCO2 dan juga nilai base excess-nya. Kalau PCO2-nya masih dalam kondisi normal, berarti dia asidosisnya masih metabolik, berarti tidak ada kaitannya dengan respiratorik. Tapi kalau PCO2-nya tidak normal, berarti ada masalah dalam respiratorik. Maka kalian bisa menyimpulkan dia bisa asidosis, dia bisa alkalosis. Kalau asidosis berarti kalau asidosis respiratorik berarti dia PCO2-nya di atas 45. Sedangkan kalau alkalosis berarti dia PCO2-nya di bawah atau kurang dari 35. Sementara untuk metabolik sendiri patokannya adalah base excess. Kalau base excess-nya lebih dari negatif 3 artinya dia asidosis. Kalau base excess-nya lebih dari positif 3 artinya dia alkalosis metabolik. Itu ya kebalikannya. Jadi intinya di sini kalian bisa melihat kalau respiratorik berarti patokannya PCO2, kalau metabolik berarti patokannya base excess. Nah, ini adalah bagian berikutnya, yaitu contoh kondisi di mana terjadi asidosis metabolik tapi dengan kompensasi. Ya, tahu ya, kompensasi itu berarti dia ada berusaha untuk terjadi perubahan dengan sendirinya. Ya, kalau di sini dengan kompensasi berarti adanya perubahan dengan sendirinya. Kompensasinya oleh siapa? Oleh alkalosis. Alkalosis mana? Alkalosis respiratorik atau alkalosis pernafasan. Ya, jadi maksudnya di sini asidosis metabolik, misalnya kondisi pasien diabetes mellitus yang tidak terkontrol, ya, orang kondisi DM biasanya terjadi asidosis metabolik. Karena tadi metaboliknya yang mengalami gangguan ya. Dan hampir selalu dikompensasi sebagian oleh alkalosis respiratorik, di mana terjadi hiperventilasi. Biasanya pasien DM kalau terjadi asidosis pasti pasien ini kan mengeluh sesak nafas karena dia terjadi hiperventilasi. Karena hiperventilasi itu kan adalah salah satu upaya alkalosis respiratorik untuk melakukan kompensasi tadi. Ya, jadi bisa kita lihat
Apa bedanya dengan kompensasi atau tanpa kompensasi? Ya, kalau respiratorik ini kita lihat PCO2-nya. Karena kalau dengan kompensasi PCO2-nya pasti turun. Ya. Kemudian pH-nya pasti akan basah, makanya disebut dengan alkalosis. Jadi kalau misalnya dilihat, asidosis metaboliknya dia terkompensasi atau dia terjadi perubahan dengan sendirinya. Nah, berarti kita bisa lihat kompensasinya oleh siapa. Kalau lihat PCO2-nya turun, berarti kan dia dikompensasi oleh respiratorik. Tapi respiratorik yang mana ini? Yang asidosis atau alkalosis? Lihat pH-nya. Kalau pH-nya 7,4, ini sebenarnya normal ya, tapi dia lebih cenderung ke arah basa, 7,45 ke atas, maka disebut dengan alkalosis. Oke ya, jadi di sini paham ya kompensasi. Kita lihat, kondisi metabolik, asidosis metabolik dari mana? Lihat HCO3-nya. HCO3-nya menurun ya. Jadi dari 24 normalnya dia turun menjadi 15. Makanya disebut dengan metabolik primer. Nah, sebaliknya alkalosis metabolik primer itu kita lihat metabolik, kita lihat HCO3- ya. HCO3- meningkat. Ya, HCO3- meningkat. Kemudian kita bisa lihat dia dengan kompensasi apabila ada peningkatan pada PCO2. PCO2 itu berarti kan ada respiratoriknya. Dilihat apakah ada terjadi peningkatan atau tidak. Dilihat pH-nya ternyata 7,5. Ya, 7,5 ini masih basah ya. Tapi kan kondisinya di sini respiratorik asidosis. Ya, itu dia ya. Jadi kita bisa lihat yang kalau dia dengan kompensasi berarti pH-nya akan berupaya untuk turun kembali ya. Meskipun dia sudah jauh alkalosisnya ini sampai parah ya 7,6, tapi dia berusaha untuk menurunkan menjadi 7,5 meskipun masih dalam kondisi alkalosis. Itu disebut dengan kompensasi asidosis. Artinya ada yang dikeluarkan ion hidrogennya. Makanya dari angka 7,6 dia turun menjadi 7,5 pH-nya ya turun. Nah, ini pH turun kan disebut dengan asidosis ya. Kalau lihat kenapa kok bisa respiratorik ya, karena PCO2-nya meningkat. Jadi berusaha pernafasan itu berusaha untuk tetap mempertahankan CO2 dalam darahnya, atau kondisi hipoventilasi ya. Hipoventilasi. Kalau tadi hiperventilasi, ini kebalikannya hipoventilasi. Nah, berikutnya adalah kondisi asidosis respiratorik primer dengan kompensasi alkalosis metabolik, kebalikannya ya. Nah, ini bisa dilihat nilai PCO2-nya itu tetap ya tanpa kompensasi dan kompensasi, tapi HCO3-nya mengalami peningkatan kalau dia kompensasi. Kalau tanpa kompensasi dia tetap HCO3-nya yang awalnya normal, dia tetap aja tidak ada peningkatan. Kemudian pH-nya di sini adalah pH 7,3 ya. Berarti dia tetap asam asidosis. Nah, kalau ada peningkatan pH berarti ada kondisi menuju ke alkalosis, makanya disebut dengan kompensasi alkalosis metabolik. Nah, pada kondisi alkalosis respiratorik dengan kompensasi asidosis metabolik, yang dilihat itu adalah metaboliknya itu HCO3- ya. Kalau ada dia penurunan berarti dia berubah untuk kompensasi, dan PCO2-nya di sini tidak terlalu berpengaruh ya, karena dia respiratorik, dia tetap aja ya, baik tanpa kompensasi maupun dengan kompensasi. Ya, jadi bagaimana kalian bisa menganalisis pasien ini kondisinya asidosis respiratorik, kemudian kompensasi atau tidak terkompensasi. Ya, jadi patokan umumnya adalah kita menilai, penilaian umum ini maksudnya ya, penilaian umum
Jadi kita menganalisis hasil pemeriksaan dari asam basa secara cepat. Kita menganalisis secara cepat keseimbangan asam basa. Yang dilihat yang pertama itu apa sih? Yang dilihat yang pertama itu adalah pH darahnya dulu, pH. Jadi kalau kalian melihat hasil laboratorium untuk melihat pasien ini dalam gangguan keseimbangan asam basa atau tidak, lihat pH-nya dulu. pH darah arteri, ternyata dia tidak normal. Karena tahu ya, pH normalnya itu di rentang 7,35 sampai dengan 7,45. Atau rata-ratanya 7,4 lah. Makanya di situ kurang dari 7,4 atau lebih dari 7,4. Ini yang bisa menentukan bahwa dia kondisi asidosis atau asidemia atau dia alkalosis. Ya, kalau kurang dari 7,35 di asidosis, kalau lebih dari 7,45 berarti dia alkalosis. Kemudian hal yang dilihat berikutnya adalah base excess. Standar base excess itu base excess normal itu antara 3+3 dan -3. Kalau dia lebih dari 3 atau kurang dari 3 berarti ada gangguan metabolik. Kemudian kita lihat tekanan parsial CO2 atau PaCO2. PaCO2 ini nilai normalnya itu 35 sampai 45 mm Hg ya. Atau rata-ratanya itu nilainya 40 mm Hg. Itu bisa kurang atau bisa lebih. Nah, ini kalau terjadi kurang atau lebihnya itu disebut dengan gangguan respiratorik. Jadi gangguan respiratorik itu dilihat nilai PaCO2-nya. Kalau dia cocok dengan pH, ya artinya itu adalah primer. Sedangkan dia berlawanan dengan pH, artinya dia terjadi kompensasi. Jadi nilainya itu berlawanan. Kalau pH-nya turun, dia PaCO2-nya meningkat, berarti dia terjadi kompensasi. Gitu ya, berlawanan maksudnya. Kemudian yang dilihat berikutnya adalah HCO3 atau konsentrasi bikarbonat. Ya, itu sebagai pembanding ya. Nah, konsentrasi bikarbonat itu biasanya tidak normal kalau ada gangguan keseimbangan asam basa. Normalnya sih berapa? Normalnya tadi ya 22 sampai 26 mg per liter. Ya, jadi saya ulangi bahwa untuk mengetahui apakah kelainan asam basa itu terjadi itu sangat-sangat simpel, sangat-sangat sederhana. Berarti kita harus lihat adanya peran kompensasi ada atau tidak. Dan adanya campuran atau mix diperlukan analisis korelasi antara pH. Jadi kita harus bisa menganalisis ya pH, PaCO2, base excess, dan konsentrasi bikarbonat yang seperti telah diuraikan sebelumnya. Nah, caranya langkah pertama tadi lihat pH ya. Kemudian langkah kedua lihat PaCO2. Apakah ada perubahan PaCO2 sesuai dengan pH? Bila sesuai, maka kondisinya respiratorik. Bila sesuai dengan pH ya. Kecuali ada faktor metabolik yang menyebabkan perubahan pada PaCO2 akibat dari mekanisme kompensasi. Contoh, bila PaCO2 asam, ya kondisinya asam, berarti kan di atas normal ya. Jadi dia naik di atas nilai normal, artinya dia naik dan pH asamnya turun. Kondisi ini disebut dengan asidosis respiratorik. Ya, jadi saya ulangi, kalau PaCO2-nya asam, jadi di atas normal, sementara pH asam itu turun, artinya pH-nya turun dari kurang dari 7,35, itu berarti dia asidosis. Asidosisnya respiratorik. Jadi kebalikan ya. Ya, jadi kondisi yang langkah kedua tadi lihat PaCO2. Oke. Kemudian langkah ketiga lihat base excess-nya atau komponen metaboliknya. Apakah nilai base excess sesuai dengan pH? Bila sesuai metabolik, kecuali ada faktor respiratorik ya yang menyebabkan perubahan base excess itu terjadi karena adanya mekanisme kompensasi. Contoh, bila base excess-nya negatif dan pH-nya turun, artinya asidosis metabolik ya. Jadi negatif, pH turun, dia metabolik. Demikian sebaliknya.
Langkah keempat, lihat berat ringan kelainan dengan melihat kadar PaCO2 dan SpA. Langkah kelima, lihat kompensasi. Untuk kompensasi penuh, ya, itu ada gunakan rumus setiap 3 mg per liter itu ada base excess 5 meter ya. Dan langkah keenam baru padankan dengan kondisi klinis dari pasien. Jadi itu adalah cara-cara untuk interpretasi dia gangguan keseimbangan respiratorik murni atau kompensasi atau respiratorik kompensasi atau tidak terkompensasi. Tidak terkompensasi itu murni ya. Jadi pada misalnya pasien itu mengalami gangguan keseimbangan asam basa, maka biasanya tim dokter itu akan segera melakukan prinsip koreksi, di mana kalau gangguan asidosis dan alkalosis respiratorik itu dikoreksi dengan perbaikan ventilasi, artinya diberikan oksigenasi berapa persen, jenis oksigennya juga berbeda. Kemudian kalau metabolik itu dikoreksi dengan pemberian basa atau asam, ya, pemberian basa atau asam, yaitu dengan cara pemberian natrium bikarbonat, ya, itu ada berbagai macam merek ya, Nabik itu natrium bikarbonat. Ya, jadi kesimpulannya bahwa untuk memahami peranan tubuh dalam mengatur keseimbangan asam basa, perlu pengertian yang mendalam atau perlu kajian yang mendalam tentang prinsip-prinsip kimia yang berlaku di tubuh kita. Yang kedua, untuk mengetahui kelainan primer dari gangguan asam basa itu diperlukan paling kurang 3 parameter, yakni pH, PCO2, dan base excess atau BE. Nah, kemudian koreksi suatu gangguan asam basa itu tidak perlu mencapai pH normal. Jadi untuk mengoreksi itu jangan terlalu uh, terlalu kaku ya, sehingga dia harus mencapai pH yang normal. Tidak seperti itu. Yang penting penyebab dari gangguan asam basa itu harus ditanggulangi, dan seterusnya tubuh dengan sendirinya akan menormalkan pH di darah. Jadi Masya Allah ya, luar biasa bahwa kita hanya perlu mengkoreksinya sedikit dengan obat-obatan, nanti dengan sendirinya tubuh akan berupaya untuk menormalkan kembali pH di dalam darahnya. Baik, sekian itu penjelasan tentang patofisiologi gangguan asam dan gangguan basa. Ini sekaligus ya, asam basa Ibu jelaskan secara sekaligus supaya kalian bisa tahu perbedaan antara asam basa dengan berbagai macam kondisi. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.